Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang topik mitosis. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, karena ada soal-soal untuk belajar ujian. Yang pertama, apa tujuan dari mitosis? Yaitu untuk pertumbuhan sel tubuh, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan untuk mempertahankan jumlah kromosom. Jadi inilah tujuan dari sel melakukan pembelahan mitosis. Baik, berikutnya kita akan lihat ciri-ciri dari mitosis ya. Yang pertama adalah terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, terjadi satu kali, terjadi pada organisme eukariot, menghasilkan dua anakan yang identik, hasil anakannya memiliki kromosom sama dengan induknya. Jadi induknya 2N, anakannya juga 2N atau diploid ya. Nah, berikutnya kita akan lihat sel itu memiliki siklus. Siklus sel ini terdiri dari fase pembelahan sel mitosis dan periode pertumbuhan yang disebut dengan interfase. Ini tahapannya ya, interfase, karyokinesis atau pembagian inti, dan sitokinesis pembagian sitoplasma. Nah, ini akan dibagi lagi menjadi tahapan yaitu interfase, kemudian karyokinesis terdiri dari profase hingga telofase, dan yang akhir adalah sitokinesis atau proses pembagian sitoplasma atau pembelahan sitoplasma. Kita akan bahas satu persatu tentang tahapan ini, dimulai dari tahapan interfase. Interfase terdiri dari 3 tahapan, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Apa itu fase G1? Kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi tahapan interfase, sel dianggap istirahat dari proses pembelahan. Pada fase G1, sel-sel mengalami fase perkembangan dan pertumbuhan sel. Di sini terjadi pembesaran ukuran nukleus, penambahan volume sitoplasma, pembentukan DNA, pembentukan enzim untuk replikasi DNA, pembentukan protein melalui proses sintesis protein, dan juga membentuk benang-benang spindle. Nah, fase ini berlangsung paling lama ya, dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Fase S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan ditemukan pada sel anak, akan menghasilkan anakan 2N. Fase G2 terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, ini G2 ini adalah replikasi DNA sudah selesai ya, dan sel bersiap-siap untuk mengadakan pembelahan. Setelah ini kita akan lanjut ke tahapan karyokinesis, meliputi profase. Ini gambarnya ya. Fase dengan kebutuhan energi paling banyak, benang kromatin tergulung dan menebal menjadi kromosom. Kromosom berduplikasi menjadi sepasang kromatid, nukleusnya menghilang, tidak ada transkripsi DNA, dan membran inti dan nukleolus menghilang, dan pada sitoplasma terbentuk benang gelondong. Lanjut ke metafase. Fase ini dengan durasi paling cepat, kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel atau disebut dengan bidang ekuator atau lempeng metafase. Sentromer dari keseluruhan kromosom membuat formasi satu baris, dan kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari kutub yang berlawanan. Berikutnya pada anafase, masing-masing sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan sehingga satu kromosom terpisah menjadi 2 kromatid. Kemudian kromatid bergerak menuju kutub berlawanan. Kromatid dapat bergerak karena adanya kontraksi benang spindle. Pada saat kontraksi, benang spindle ini memendek sehingga kromatid tertarik menjadi 2 bagian yang bergerak ke arah 2 kutub yang berlawanan. Nah, itulah ya penyebab si kromosomnya tertarik. Kemudian telofase, mikrotubulan non-kinetokor memanjang lagi, terbentuk nukleolus pada kedua kutub sel, kromosom kedua kutub menjadi benang-benang kromatin lagi, gelondong bergenerasi sehingga membran inti terbentuk dari fragmen membran inti sel induk. Sekian untuk tahapan mitosis. Berikutnya kita akan lihat sitokinesis, tahap akhirnya. Pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial. Terdapat cincin kontraktil pada sel tumbuhan. Sitokinesis tidak melakukan alur pembelahan. Jadi inilah ya 3 tahapan, yaitu interfase, karyokinesis, dan juga sitokinesis. Baik, kita bahas soal pertama. Pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel mitosis. Terjadi pada organisme prokariotik, jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk. Jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. Terjadi dalam pembentukan sel kelamin, pembelahan berlangsung 2 kali. Yang mana yang tepat jawabannya? Oke, kalau mitosis berarti C ya. Jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induknya. Kalau yang A itu adalah pada amitosis, yang lainnya pada meiosis. Tahapan pembelahan sel yang berlangsung paling lama dan membutuhkan energi paling banyak adalah
Nah, ini adalah tahapan yang pertama ya, yaitu interfase sebagai fase istirahat, tapi dia juga fase persiapan ya, yang menyiapkan segalanya untuk proses karyokinesis dan sitokinesis. Berikut ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan pada saat sel membelah. Manakah hubungan yang tepat antara fase pembelahan sel dengan ciri-cirinya? 1-7 yang paling tepat itu jawabannya adalah apa ya? Oke, jawabannya adalah C, anafase 5 dan 6. Kromosom menuju ke kutub, sentriol menuju ke kutub. Jadi itulah yang paling tepat. Yang lainnya itu belum tepat ya, karena pasangannya nggak pas. Sekian dulu, terima kasih.